Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zarima. Dan kali ini Zarima mau collab, mau perkenalkan dengan teman-teman. Kita mau collaboration tentang hipnoterapis. Bagaimana kita bisa menenangkan diri kita maupun dari diri orang lain melalui hipnoterapis. Dan Zarima mau perkenalkan, ini kakaknya Zarima. Siapa namanya? Silakan perkenalkan. Teguh. Oke, ini namanya Mas Teguh ya. Jadi kalau di FB nanti kalian bisa add nama FB-nya P Teguh Santosa. Kalau Zarima sudah pada tahu ya. Oke, silahkan kalian bisa saksikan collab antara kita tentang bagaimana cara menghipnoterapis diri sendiri maupun orang lain supaya bisa menjadi diri yang lebih baik. Oke? Baik, terima kasih atas openingnya dari saudaraku, adik kandung saya, Zarima. Kebetulan ini lagi pulkam, pulang kampung dari Kudus menuju ke Kabupaten Semarang, tepatnya di Kopeng. Beliau juga selain mengajar, dia belajar hipnoterapis. Jadi ya biar nanti tahu agar kolaborasi kita berdua. Jadi sebelum melangkah ke hipnoterapis itu ada namanya hipnosis. Apa itu hipnosis? Hipnosis itu dimana kita menasehati atau memberikan saran, memberikan nasihat, ataupun di dalam dunia hipnosis itu dinamakan sugesti, diterimanya di dalam otak dengan pemikiran atau pikiran sedang rileks atau sedang santai, maka akan diterima oleh pikiran bawah sadar. Itu yang dinamakan hipnosis atau diterimanya ide tanpa kritik. Jadi sebelum kita melaksanakan hipnosis perlu kita edukasi, karena hipnosis ini sebenarnya bukan ilmu klinik, bukan ilmu hitam, tapi ini murni ilmu psikologi, ilmu komunikasi, tanpa ritual, tanpa puasa, tanpa apapun. Langkah-langkah cukup mudah, yaitu dengan pertama yaitu pra-induction. Itu sebagai kita perkenalan, kita memberikan edukasi kepada suyet atau kepada orang yang akan dihipnotis. Kemudian induction kita memberikan teknik induksi kepada klien atau kepada orang yang akan dihipnotis. Kemudian langkah yang ketiga yaitu deepening. Deepening itu kita akan memberikan kepada suyet itu pendalaman, bagaimana kita menurunkan gelombang otaknya. Kemudian baru kita kasihkan sugesti, kemudian kita kasih terminasi atau untuk membangunkan. Nah, teknik-tekniknya bagaimana? Tapi sebelum itu, langkah kelima itu dilaksanakan, perlu adanya tes sugestibilitas. Tes sugestibilitas kita memberikan tes kepada suyet atau kepada subjek. Nah, ada tipe-tipenya, yaitu pertama tipe sugestibilitas atau tipe yang mudah untuk dihipnosis. Yang kedua itu tipe medium. Dan yang ketiga itu tipe moderat atau sulit dihipnosis. Bukannya sulit, tapi perlu ada treatment tertentu untuk melaksanakan sampai terjadinya hipnosis. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi, kita akan menghipnosis itu harus tahu sama tahu pertama. Yang kedua harus saling setuju. Kalau salah satunya itu tidak ada yang setuju, itu tidak akan terlaksana. Dan yang ketiga komunikasi. Ketika kita hampir kita misalnya orang Jawa, kita pakai bahasa Jawa pun bisa, kita pakai bahasa Indonesia pun bisa. Tapi ketika kita mau menghipnosis orang bule atau orang luar negeri, itu nggak bisa, karena kita nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kalau kita bisa bahasa Inggris itu tetap bisa. Kita mau menghipnosis orang Arab, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, itu kita nggak bisa. Nah, maka dari itu dari awal ini kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin Mbak Zarima ini juga sudah sedikit belajar tentang hipnoterapis atau hipnosis. Jadi nanti kita akan lakukan langkah demi langkah dulu. Sudah siap, Mbak? Oke, siap. Kalau sudah,
coba tangan Anda seperti ini. Nah, kalau sudah dilengketkan, lebih lengket lagi, terus tangan yang ini dibuka, diangkat sampai di searah mata atau di atas atas alis. Jadi kita sejajar. Mau pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan? Tangan kiri aja. Pakai tangan kiri ya. Kalau sudah pakai tangan kiri, Mbak Zarima cukup bisa membayangkan saja kira-kira kalau lem yang paling kuat itu lem apa? Lem Alteco ya. Lem Alteco. Iya. Bisa merasakan warnanya. Lem Alteco itu warnanya apa? Putih. Warnanya putih. Lem Alteco warnanya putih. Apabila ditempelkan baik itu di jari ataupun dimanapun tempat, itu akan melengketkan, lebih lengket dari sebelumnya. Betul? Iya, betul. Nah, sekarang kalau sudah Mbak Zarima cukup membayangkan saja kalau di jari ini, di kedua jari ini saya berikan lem Alteco. Paham lem Alteco-nya? Yeah. Rasakan lem Alteco-nya, kemudian warnanya, kemudian dinginnya, sehingga kedua jari ini menjadi lengket. Ketika nanti Mbak Zarima mencoba untuk melepaskan kedua jari itu, maka akan semakin lengket. Paham Mbak Zarima? Ya, paham. Nah, kalau paham, masih tetap fokus di kedua jari jempol dan jari telunjuk ini. Ketika sudah saya kasih lem, rasakan lemnya, bagus, warnanya bagus. Sekarang rasakan pada hitungan ketiga nanti, ketika Mbak Zarima ingin membuka kedua jari itu, justru akan semakin lengket. Ketika nanti akan mencoba untuk membuka kedua jari tersebut, maka akan semakin lengket. 1, 2, dan 3. Baik. Sekali lagi Mbak Zarima bayangkan di kedua jari tersebut, jari telunjuk dan jari jempol ini sudah lengket, semakin lengket dan semakin lengket. Ketika nanti Mbak Zarima itu pada hitungan ketiga nanti mencoba untuk membuka, maka akan semakin lengket. Setelah sudah saya kasih lem ini, akan saya kasih tali. Nah, tali ini warnanya merah. Semakin kencang dan semakin kencang. Semakin kencang dan semakin kencang. Sekali lagi pada hitungan ketiga nanti, karena kena angin, kemudian lemnya menjadi kering, warna kuningnya juga sudah menjadi kering, dan sudah dikasih tali, sehingga kedua jari ini akan semakin lengket. Pada hitungan ketiga nanti akan semakin lengket dan semakin lengket. Ketika Mbak Zarima mencoba untuk membuka, maka akan semakin lengket. 1, 2, dan 3. Baik, pemirsa, kita akan lihat tes fokusnya Mbak Zarima ini bisa membuka jari atau tidak. Nah, coba Mbak Zarima bisa membuka jari tersebut. Agak berat. bisa. Nah, ketika Mbak Zarima ini bisa membuka jari, berarti tingkat fokusnya masih kurang, nah, masih rendah. Kita perlu treatment lagi. Bisa diturunkan. Bagaimana pendapat Mbak Zarima? Sebenarnya tadi saya kurang fokus saja untuk membayangkan bahwa jari saya itu di sini ada lem. Mungkin kalau teman-teman melihat ini, Zarima termasuk sosok yang moderat ya, jadi memang agak sulit untuk dihipnotis gitu. Memang perlu ada langkah-langkah pendalaman lagi dan juga teknik yang lebih dalam lagi untuk bisa menghipnotis Zarima. Jadi Zarima itu tipikal orang yang sulit untuk dihipnotis, mau dipegang apapun itu memang agak sulit. Jadi Zarima itu tipikalnya tuh adalah orang yang moderat, jadi agak sulit ya kalau untuk menghipnotis. Perlu langkah-langkah yang lebih dalam lagi untuk bisa menghipnotis Zarima gitu. Bisa dengan tes yang kedua? Oke, bisa ya, kita main game aja, main pura-pura. Ya, pura-pura. Sekarang coba Mbak Zarima pura-pura matanya merem. Nah, pura-pura matanya merem. Nah, ketika nanti kedua mata ini, baik mata kanan, saya tak sentuh sedikit, mata kanan maupun mata kiri ini
saya kasih lem apa tadi, lem yang paling kuat? Alteco. Lem Alteco. Saya kasih lem Alteco. Pada hitungan ketiga nanti pura-pura saja, pura-pura untuk tidak bisa membuka mata. Paham? Paham. Nah, sekarang cukup menutup mata saja. Pada hitungan ketiga nanti, ketika nanti saya kasih lem Alteco, maka pura-pura saja untuk tidak bisa membuka. Baik, mulai akan saya lumuri dengan lem Alteco dulu sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jadi kedua mata saya kasih lem Alteco. Jadi pada hitungan ketiga nanti, ketika Mbak Zerima ingin membuka mata, ingin mencoba membuka mata, maka akan semakin menutup, bahkan sulit untuk membuka mata. 1, 2, dan 3. Sebentar lagi Mbak Zerima berpura-pura saja untuk tidak bisa membuka mata. Coba Mbak Zerima bisa membuka mata? Bisa menjawab? Bisa membuka mata? Saya buka mata pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nah, pelan-pelan berarti yang kedua ini memang Mbak Zerima tipe moderat. Sekarang coba tangannya ke depan seperti ini. Baik, pakai tangan kanan atau mau pakai tangan kiri? Kanan aja, tangan Oke, kanan. pakai tangan kanan. Masih dengan mata tertutup? Nah, masih dengan mata tertutup. Sekarang bayangkan, tarik nafas dulu lewat dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Baik, sekarang tetap matanya ditutup, dan pada pergelangan tangan ini akan saya kasih benang, dan benang ini akan saya kasih balon udara. Di mana balon udara itu ada gasnya. Balon udara akan saya kasih 5 balon udara. Ketika nanti tangan ini terangkat oleh balon udara yang jumlahnya 5 itu, Mbak Zerima tidak perlu menahan tangannya ya, tidak perlu menahan tangannya. Jadi ketika nanti balonnya itu ada gasnya dan mengangkat ke atas, nanti tidak perlu menahan tangannya. Baik, sudah saya tali balonnya, kasih 5, ada merah, kuning, hijau. Iya, akan saya tambah lagi balonnya jadi 6. Bagus, saya tambah lagi menjadi 7, dan saya tambah lagi menjadi 3, maka balon itu akan menjadi 10. Ketika nanti balonnya mengangkat ke atas, Mbak Zerima tidak perlu menahan tangannya. Baik, saya tambah lagi menjadi 13, balonnya menjadi 20, balonnya akan saya tambah lagi menjadi 30, sehingga balonnya itu sangat banyak sekali di atas tangannya Mbak Zerima yang ada talinya, dan itu balon gasnya, balon yang dapat mengangkat tangannya dan tidak perlu menahan tangannya ketika nanti terangkat ke atas. Saya tambahkan lagi menjadi 40, menjadi 50 balon udara yang ada gasnya, sehingga tangannya mudah sekali untuk terangkat ke atas. Baik, terima kasih Mbak Zerima bisa membuka matanya dan bisa menurunkan tangannya. Memang benar, setelah kita melaksanakan 3 kali tes sugestibilitas, dari mulai jari lengket, dari mulai mata lengket, dari mulai tangan pakai
balon. Nah, dan itu tidak ada reaksi, sehingga mungkin dalam pikiran Mbak Zarimah mungkin satu bisa masih was-was atau masih ada pikiran di luar ruangan ini, atau pemikirannya ada di mana-mana sehingga tidak fokus atau tidak konsen. Kemudian mungkin bisa juga belum percaya dengan saya atau belum percaya dengan diri sendiri agar bisa terhipnosis atau tidak. Maka kita akan melaksanakan treatment yang selanjutnya, tapi kita rehat sejenak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Karena dari tadi untuk tes suggestion sudah dicoba untuk beberapa kali, tes sugestibilitas ya sudah dicoba, tapi ternyata masih aja gagal di Zarimah. Jadi nanti kita mau pakai tes sugestibilitas yang selanjutnya ya Kak ya. Oke, kita saksikan. Untuk tes ini namanya apa Kak? Ini kita pakai hand shopping. Hand shopping, oke. Ya. Siap? Siap. Kita saling berhadapan saja. Tangan kanan ada di atas, saya di bawah seperti ini. Jadi nanti Mbak Zarimah cukup melihat mata kanan saya atau kiri saya. Kalau sudah lihat mata kanan saya atau kiri saya sudah, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut. Tekan yang keras, ini tekan yang keras ya, tekan terus, kurang keras. Nah, jangan tertawa tapi tekan terus dulu. Saya melihat mata kanan saya, tangan kiri, terus tekan terus tekan sampai keras dan tidur. Nah, Sulit ya, ini juga masih sulit. Sulit. Artinya dia memang moderat. Kita akan melakukan treatment yang selanjutnya. Nah, menghadap sana, menghadap ke kamera. Kita pakai fiksasi, pakai seperti ini saja. Nah, lihat. Oke. Tangan kanan boleh, tangan kiri boleh, tangan kanan aja. Nah, tapi ini kurang lemes, harus yang lemes. Ya, yang lemes. Lihat di tengah telapak tangan Mbak Zarimah, ada titik hitam di situ. Lihat saja ke atas. Tarik nafas lewat dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tangannya jangan ditahan, yang lemes-lemes saja. Oke, kita ulang. Harus lemes ya. Lagi, lihat. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. 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 Yang panjang dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut. Tarik nafas yang dari hidung yang panjang, keluarkan dari mulut. Dan tarik nafas yang paling panjang lagi dan tidur. Oke teman-teman, selanjutnya untuk tadi tes suggestion ya. Sugestibilitas itu belum berhasil di diri Zarimah. Kali ini mau dibuat treatment yang lebih dalam lagi, tes relaksasi yang lebih rileks lagi, lebih dalam lagi. So, jangan kemana-mana, tetap ikutin collab antara kakak dan adik.
Oke, kalau sudah siap bisa duduk atau mungkin bisa merebahkan. Oke, rebahan ya. Pokoknya kita mungkin, jadi tim rebahan ya guys. Ya, mungkin sebelum merebahan boleh duduk dulu. Oke. Ya, pejamkan mata. Oke, pejamkan mata. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Sambil mendengarkan musik relaksasi ini, silahkan Anda bernapas seperti biasa. Ketika menarik nafas dari hidung dan keluar dari mulut, maka seluruh tubuh Anda akan menjadi rileks, menjadi santai, menjadi lebih kendor. Bagus. Terus tarik nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut seperti biasa saja. Sehingga ketika Anda menarik nafas dari hidung, itu adalah nafas kesehatan, nafas kesuksesan, nafas kebaikan. Dan ketika mengeluarkan nafas dari mulut itu adalah nafas negatif, nafas pengeluaran, nafas untuk membuang segala energi negatif, segala kejelekan, segala emosi yang jelek-jelek itu akan keluar dari mulut Anda. Bagus sekali. Iya, terus bagus. Sekarang tanpa ada alasan yang jelas, seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki akan menjadi kendor, menjadi lemes, menjadi santai, dan dapat merebahkan tubuh Anda menjadi lebih rileks. Bagus sekali. Dan sekarang perintahkan ke seluruh tubuh Anda, karena sekarang tubuh Anda sudah terselimuti dengan cahaya putih. Cahaya putih tersebut menyelimuti tubuh Anda dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dan cahaya putih adalah cahaya nur ilahi. Perintahkan ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Wahai tubuhku, wahai mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, untuk saat ini saya perintahkan untuk beristirahat sejenak, untuk lebih kendor, lebih santai, dan malas sekali untuk bergerak. Bagus sekali. Baik, saya izinkan untuk memegang tangan kiri Anda. Ketika tangan kiri Anda saya angkat dan saya lepaskan, maka tangan kiri Anda akan menyentuh lantai atau menyentuh dasar, sehingga pikiran Anda akan lebih santai dari sebelumnya. Sekali lagi saya akan menyentuh tangan Anda, saya akan mengangkat tangan kiri Anda. Ketika tangan kiri Anda saya lepaskan, maka jauh lebih santai, jauh lebih rileks dari sebelumnya. Bagus sekali. Sekarang bayangkan Anda adalah di tempat yang nyaman, tempat di mana atau pemandangan atau tempat yang belum pernah Anda jumpai dari sebelumnya. Silakan bayangkan dulu. Bagus sekali. Di sana ada keluarga Anda, ada kakak Anda, saudara Anda, ada anaknya Zarima, sehingga dapat bercanda tawa. Di sana mungkin ada pemandangan ataupun yang belum pernah Mbak Zarima jumpai di tempat tersebut. Bagus sekali, silakan bercanda tawa dengan teman-teman Anda yang ada di sekitar, bagikan itu di dalam
surga dunia. Iya. Di sana Anda dapat bercanda tawa dengan anak Anda, bercanda tawa dengan teman Anda, bercanda dengan kakak Anda, sehingga Anda menjadi bahagia dari sebelumnya. Lima, 6. Anda dapat menggerakkan jari-jari tangan maupun jari kaki dengan perlahan. 6, 7, 8, 9. Sebentar lagi Anda akan membuka mata dan bangun dengan sehat, bugar, tanpa ada sesuatu apapun, sehingga menjadi lebih sehat dari sebelumnya, lebih termotivasi, lebih sehat dari sebelumnya. Dan 10, silakan buka mata, silakan bangun tidur dan lebih sehat dari sebelumnya. Ambruk. 7, 8, 9, 10. Silakan buka mata dan dapat lebih Easy sehat come, dari easy go. That's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all